Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Yosua. Nah, pada kali ini kakak yang akan membantu kalian belajar nih mengenai sistem pencernaan dan sistem peredaran darah manusia. Nah, sebelumnya gimana nih kabar kalian? Ya kakak harap sih kalian sehat-sehat aja ya. Oke deh, sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Tapi sebelumnya kita akan main tepuk-tepuk dulu. Kita tepuk ini secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutu, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5 bertepuk semua. Duduk yang rapi dan siap berdoa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai apa itu sistem pencernaan manusia. Jadi, sistem pencernaan manusia merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Kalian penasaran kan pasti apa aja sih organ dari sistem pencernaan manusia? Oke, kalau gitu kita akan belajar mengenai organ-organnya. Yang pertama itu ada mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat usus halus, dan yang kelima usus besar. Dari mulut yang pertama, karena mulut ini tempat masuknya makanan secara pertama kali ya. Jadi di mulut ini ada 3 organ. Yang pertama ada gigi, lidah, dan air liur. Gigi ini yang berfungsi untuk menghancurkan makanan, dan lidah untuk mengatur dari letak makanan ketika dikunyah. Selanjutnya air liur untuk membantu membasahi makanan agar mudah dihancurkan. Organ berikutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung rongga mulut dengan lambung. Nah, di kerongkongan ini terjadi sebuah gerakan meremas-remas oleh dinding kerongkongan yang dinamakan gerak peristaltik. Selanjutnya adalah organ lambung. Nah, jadi pencernaan yang terjadi di lambung ini adalah pencernaan secara kimiawi. Nah, terdapat 3 enzim pendukung nih dari organ lambung. Yang pertama ada enzim pepsin yang fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua ada renin yang mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan yang ketiga ada enzim asam klorida, yaitu untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Nah, kalian bisa hafal nih, kalau misalnya di lambung terdapat 3 enzim pendukung, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Berikutnya adalah organ usus halus, yaitu usus terpanjang dari saluran pencernaan. Nah, jadi di usus halus ini pencernaan terjadi cukup lama sehingga makanan hancur secara sempurna. Nah, makanan tersebut akan menjadi sari-sari makanan yang siap diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya dari usus halus diteruskan ke usus besar. Jadi, fungsi utama usus besar ini adalah untuk mengatur penyerapan air. Nah, bahan makanan yang terjadi di usus besar, yang sampai di usus besar ini bisa dikatakan sebagai makanan sisa atau makanan yang tinggal dibuang begitu. Nah, di usus besar ini juga terdapat pembentukan vitamin K. Oke, kita udah belajar mengenai organ-organ pencernaan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai apa saja gangguan-gangguan yang dapat terjadi dari sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah penyakit MAH atau peradangan yang terjadi pada lambung akibat tidak ada makanan yang dicerna. Nah, lambungan terus bekerja. Ketika tidak ada makanan yang untuk dihancurkan, lambung ini akan terus menggerus dan menyebabkan luka. Nantinya luka tersebut akan meradang dan menimbulkan rasa perih dan mual pada penderitanya. Kemudian penyakit diare atau penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tidak cocok pada makanan tertentu, ataupun alergi makanan. Nah, gejalanya ini perut akan mulas sekali. Kemudian kita juga akan mengalami kekurangan cairan pada tubuh, dan selanjutnya kotoran menjadi encer, dan juga pusing atau lemas pada penderitanya. Kemudian ada penyakit sembelit atau kesulitan membuang air besar. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kurangnya makanan berserat atau makanan seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, gejalanya ini feses menjadi sangat keras sehingga sulit dikeluarkan. Nah, begitulah contoh-contoh dari
gangguan sistem pencernaan. Kakak harap ini tidak terjadi pada kalian ya adik-adik. Oke deh, selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah manusia. Nah, kita kan tahu nih kalau di tubuh kita ini mengandung banyak darah. Sebenarnya darah itu apa sih? Darah itu adalah bagian tubuh dari manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, bisa kita lihat nih sistem peredaran darah pada bagian kiri layar. Kalau dilihat sih seharusnya sederhana ya. Kalian penasaran? Oke, simak penjelasan berikut. Kemudian adalah organ-organ peredaran darah. Yang pertama yang sangat penting yaitu jantung. Jadi jantung ini merupakan organ yang berfungsi untuk memompa darah. Nah, jantung ini terletak pada rongga dada sebelah kiri. Nah, terdapat 4 ruang nih di jantung seperti yang kita bisa lihat, yaitu bilik kiri, serambi kiri, bilik kanan, dan serambi kanan. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini merupakan tempat mengalirnya darah. Jadi berdasarkan aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri. Jadi pembuluh ini membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada juga nih pembuluh balik yang membawa darah dari seluruh tubuh tadi kembali ke jantung. Kemudian organ berikutnya adalah paru-paru, dan yang ini juga sangat penting nih. Jadi paru-paru ini berfungsi untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Di dalam paru-paru terdapat proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tepatnya terjadi pada organ alveolus. Diingat ya, alveolus. Oke deh. Jadi peredaran darah ini berdasarkan sistemnya dibagi menjadi dua lagi nih teman-teman. Yaitu ada yang kecil dan yang besar. Yang kecil ini darah akan berlangsung dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, darah yang menuju paru-paru ini mengandung banyak karbon dioksida. Kemudian ketika kembali ke jantung akan mengandung banyak oksigen karena adanya proses pertukaran tadi. Nah, bisa kita lihat ini video penjelasannya. Jadi, pertama darah dari jantung, kemudian melalui pembuluh darah menuju paru-paru, kemudian dari paru-paru melalui pembuluh darah juga akan kembali ke jantung. Nih, bisa kita lihat kan peredaran darah kecil itu secara singkat dan dia arahnya ke atas begitu. Selanjutnya adalah peredaran darah besar, yaitu peredaran darah yang berlangsung dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Urutannya ini dari bilik kiri, arteri, seluruh tubuh, vena, hingga kembali lagi ke serambi kanan. Nah, bisa kita lihat nih, mungkin kalau dari tadi penjelasan kan agak pusing. Ini kita lihat nih. Jadi tadi dari jantung terus menuju arteri, dan kemudian ke seluruh tubuh, kemudian melalui pembuluh vena atau pembuluh balik, kemudian kembali lagi ke jantung. Begitu, yaitu di serambi kanan lebih tepatnya. Begitu adik-adik, lebih mudah dipahami bukan? Peredaran darah besar ini alirannya lebih panjang ya kalau dilihat dari yang kecil. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gangguan-gangguan nih yang ada dari sistem peredaran darah. Yang pertama ini adalah anemia. Jadi anemia ini disebabkan oleh kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Itu bisa disebabkan juga karena kekurangan zat besi atau luka yang mengeluarkan banyak darah. Nah, kemudian ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan, kebiasaan makan makanan yang berlemak dan mengandung kolesterol tinggi, kebiasaan merokok dan minum minuman keras. Hipertensi ini digambarkan juga dengan orang yang suka marah-marah. Kemudian ada penyakit stroke atau pecahnya pembuluh darah di otak sehingga saraf-saraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup oksigen. Nah, selanjutnya kita akan latihan soal nih yang ditunggu-tunggu sama adik-adik. Oke, kakak akan menunggu sebentar ya untuk latihan soal ini. Untuk kalian bisa mengambil layar atau screenshot kemudian dikerjakan. Selanjutnya adalah berikut. Kakak tunggu juga sebentar. Baik, kalau sudah, pembelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih buat adik-adik yang udah nonton pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran ini dapat diterima dengan baik
Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah.